Hona kata ya la raba ba 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 ba. Hona ya la raba ya da seket ya la raba ba ba. Terus kita sembah dia saudara. Shandala rabana seketi ala rababa. Hona kata ya la raba ya da seketi ala rababa baba baba. Haleluya. Oh shadala rabana se. Haleluya. Haleluya. Oh shandala rabana se. Oh nala rabana se. Ya 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 ya. Haleluya. Hosanna in the high. Let our King. Biar raja di atas segala raja. Deklarasikan dengan iman Hosanna. Haleluya. Pemulihan terjadi di tempat ini di dalam nama Yesus. Dengan iman terobosan terjadi. Hosanna. Hosanna in the high. Yes Lord. He will lift it up. Mari angkat kedua tangan kita. Hosanna. Hosanna in the highest. Let the King be lifted up. Bangkitkan iman kita karena terobosan sedang terjadi di tempat ini. Hosanna. Hosanna in the highest. Shandala rabayada seketi ala rabayada so. Shididididididididi ala rab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 a. Be lifted higher. Be lifted higher. Higher. Be lifted higher. Nama Yesus ditinggikan. Jesus, you be lifted higher. Higher. Be lifted higher. Let our King. Let our King be lifted up. Let our King. Let our King. Hosanna. Beri kemuliaan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena kami merasakan kehadiran-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang berkuasa yang mengubahkan setiap kami. Yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan. Yang hari ini sedih Tuhan hiburkan. Kami percaya ini hari Tuhan membangkitkan setiap kami. Berkati lidah bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya nih Tuhan. Pakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Biar hanya perkataan Kristus yang keluar. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib Kristus. Saya perkenanan-Mu Tuhan Yesus. Proteksi setiap kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Segala kuasa yang bukan daripada Tuhan, kami tolak patahkan di dalam nama Yesus. Biar hanya agenda Tuhan yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Siap kita yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin.
amin. Sekali lagi kita beri kemuliaan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk saudara terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi saya mau sapa saudara semua. Shalom. Shalom PD Victory Surabaya. Puji Tuhan, karena anugerah dan kemurahan Tuhan saya bersyukur pertama kali saya ada di tempat ini saudara. Terima kasih Ibu Eli, Ibu Feni, Ibu Imelda dan semua pengurus PD Victory Surabaya. Waktu bulan Januari itu juga pertama kali saya mengisi PD Victory di Bali saudara. Dan ini yang pertama kali di Surabaya. Ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi saya akan memperkenalkan diri, siapa tahu nanti jadi sayang saudara ya. Jadi nama saya Rara Siahaan, saya dari Cipanas, Puncak, Jawa Barat. Jadi dari Jawa Barat, Jakarta naik ke gunung lagi saudara. Pasti saudara tahu ya, Cipanas, Puncak, Jawa Barat. Jadi kira-kira seperti itu ya perkenalan saya. Senang berjumpa dengan saudara semua di tempat ini. Dan saya percaya Tuhan sedang melakukan perkara yang ajaib buat kita semua. Amin. Ketika tadi pujian penyembahan saudara, siapa yang merasakan hadirat Tuhan begitu luar biasa? Boleh lambaikan tangan. Tuhan berbicara beberapa hal yang saya mau sampaikan sebelum saya memulai firman Tuhan saudara. Tuhan cuman katakan bahwa di tempat ini, di PD Victory, Tuhan sedang bangkitkan orang-orang yang tersakiti menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan. Amin. Saya lihat orang-orang di tempat ini datangnya dengan air mata, dengan luka. Tapi mereka keluar dari tempat ini, mereka menjadi pahlawan dan mengalahkan setiap masalah mereka. Amin saudara. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yang kedua saudara, Tuhan katakan hari ini Tuhan bilang ada beberapa di antara saudara yang benar-benar hari ini mengalami hopeless. Saudara udah gak punya harapan tentang anakmu, gak tahu tadi tiba-tiba Roh Kudus katakan. Tentang anak saya dapat sesuatu. Tapi Tuhan katakan bilang, para ibu atau para bapak bangkitkan iman kita. Karena percaya akan ada pertobatan untuk anakmu. Saya gak tahu ada tadi begitu kuat ketika saya duduk di tempat ini. Tuhan katakan akan ada pertobatan besar, perjumpaan dengan Tuhan atas anak saudara. Amin saudara. Dan saya ngeliat yang ketiga, tadi waktu saya pujian penyembahan. Ada beberapa di antara saudara yang sepertinya sulit banget masuk masa depan. Sepertinya ada rantai belenggu ketika itu saudara mau jalan, saudara kembali terus ke tempat yang sama. Ada dosa-dosa yang sepertinya membuat saudara berputar-putar di tempat. Tapi hari ini percaya dengan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan menjamah saudara, semua rantai itu diputuskan di dalam nama Yesus. Amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ini tahun kemenangan kita atas setiap dosa-dosa yang membelenggu kita saudara. Amin. Mari kita akan masuk dalam dalam tema firman Tuhan dengan judul yang saya dapat ketika saya mempersiapkan untuk PD Victory Surabaya. Judulnya adalah Free from Anxiety. Atau dengan bahasa lain bebas merdeka dari ketakutan dan kegelisahan. Mari kita buka firman Tuhan di Matius 24 ayat 6. Kita baca bersama-sama ya saudara. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. 1, 2, 3. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Katakan amin. Saudara, bukankah hari ini kalau kita dengar di berita, kita dengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Bukan hanya perang, kita dengar bencana, kita dengar masalah datang silih berganti. Tapi firman Tuhan dengan jelas bilang, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Hari ini saudara coba bilang ke kiri kanan, bilang jangan kamu gelisah. Jangan takut. Karena memang apa firman Tuhan, semuanya harus terjadi. Tapi yang menguatkan buat kita, tetapi itu belum kesudahannya. Ini baru awal saudara. Tapi Tuhan udah bilang dengan jelas, jangan gelisah. Beberapa banyak orang minta didoakan saudara, minta dukungan doa. Banyak hari-hari ini mengalami anxiety saudara. Ketakutan, depresi, panic attack, sulit tidur, sulit bersuka cita, sulit berbahagia. Hari ini kita mau bahas sama-sama yuk. Percaya hari ini kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus membebaskan kita dari belenggu ketakutan dan kegelisahan.
Hari ini kita percaya kuasa yang maha dahsyat daripada Tuhan Yesus membebaskan kita dari kegelisahan dan panik yang sedang melanda kita. Amin. Kita bahas dulu tapi ya saudara, kenapa sih kita gak boleh gelisah? Nah saudara, dalam firman Tuhan, kalau saudara sering baca pasti ya, pasti sering banyak quotes yang bilang, dalam firman Tuhan di perjanjian lama sampai perjanjian baru, hampir ada 365 kata yang berkata jangan takut. Kalau sampai Tuhan ulang sampai 365 kali, berarti itu hal yang penting banget saudara. Kalau sampai berkali-kali Tuhan bilang jangan takut, jangan gelisah, artinya itu sesuatu yang penting. Kita bahas yuk satu-satu kenapa sih kita gak boleh gelisah saudara. Boleh next slide. Jangan kita gelisah, tanda seru 2. Kenapa? Oke. Poin pertama saudara. Oh tulisannya agak jelas ya kalau di belakang. Saudara pertanyaannya hari ini ya, saudara bisa jawab pribadi lepas pribadi. Hari-hari ini saudara takut pada apa? Titik. Mari kita selidiki karena apa yang kita takuti akan jadi Allah kita. Ngeri loh saudara. Ngeri loh saudara. Apa yang buat kita paling takut ternyata bisa jadi Allah buat kita. Kalau kita takut pendapat orang lain, gosip, gibah orang lain. Kalau kita takut pendapat orang tentang kita, tanpa sadar kita membuat omongan orang jadi Allah atas hidup kita. Kalau kita takut kemiskinan, tanpa sadar kita membuat Tuhan jadi nomor 2. Yang paling kita takutin itu jadi yang pusat hidup kita, itu kemiskinan. Ngeri loh saudara. Takut apa lagi? Terlalu takut sama sakit penyakit, itu jadi Allah kita. Next. Ingat saudara, manusia itu dirancang, diciptain hanya untuk takut sama Tuhan. Sepakat saudara? Setuju? Kita tuh diciptain untuk takut sama siapa? Tuhan. Karena kalau kita lagi takut sama hal lain di luar Tuhan, maka yang satu, hal itu akan jadi Allah menggantikan posisi Tuhan. Yang kedua, kita akan balik dari Tuhan dan menyembah hal yang lain itu. Contoh, kalau kita lagi takut sama masalah, saudara nyembah, saya yakin bukan Tuhan yang kita pikirin, masalah kita yang kita pikirin. Fokus kita sama apa? Hutang. Fokus kita sama apa? Masalah keluarga. Bukan lagi Tuhan Yesus yang jadi utama fokus penyembahan kita saudara. So hari ini kenapa kita harus buang ketakutan? Kenapa kita harus buang gelisah? Supaya tidak ada berhala dalam hidup kita. Amin saudara. Lanjut. Contoh nih ya, ini contoh kasusnya. Kalau orang takut hidup susah atau takut kemiskinan. Dia akan berusaha segala pikiran, waktu, tenaga dari hidupnya supaya dia nggak kekurangan dan jatuh miskin. Dengan saya kasih itu caps lock, dengan cara apapun. Atau bahasa sehari-hari menghalalkan segala cara. Berapa banyak orang takut hidupnya hidup susah, senangnya hidup mewah, akhirnya dia pakai segala macam cara padahal itu melanggar firman Tuhan. Artinya yang dia takutin tuh kemiskinan, bukan lagi takut Tuhan. Bukan lagi menyembah Tuhan, tapi dia menyembah ketakutan akan kemiskinan itu. Makanya di awal saya tanya tadi sama kita semua, buat saya juga. Hari-hari ini apa yang kita takutin? Hari-hari ini apa yang paling kita takutin saudara? Padahal firman Tuhan bilang apa? Orang Kristen seharusnya hanya menyembah kepada Tuhan. Namun hal itu gak mungkin kalau hari ini kita belum takut sama Tuhan tapi takutnya sama masalah. Hari ini yuk deklarasi bareng-bareng bilang sama diri kita, aku tidak takut kepada masalahku. Dengan iman bilang hari ini segala ketakutanku berubah menjadi takut akan Tuhan. Amin saudara. Selanjutnya, jadi jika apa yang Anda takuti adalah Allah Anda, maka pertanyaannya, ya tadi itu sebenarnya ya, ini sebenarnya hanya penjelasan. Sebenarnya kita lagi cek hari ini, refleksi dulu sebelum saya masuk poin kedua, 3, 4, 5. Kalau ada sesuatu yang hari ini mendominasi pikiran saudara selain Tuhan, hari ini ya saudara, percaya Tuhan lagi lepasin itu semua. Kalau hari ini ada yang mendominasi pikiran saudara selain daripada firman Tuhan, lepaskan itu di dalam nama Yesus, amin. Banyak orang bilang gini, kenapa kalau janji Tuhan sulit digenapi, tapi ramalan jelek, orang berkata buruk kenapa gampang digenapi? Pernah ada yang tanya gitu saudara, konseling di DM. Saya mau bilang sama saudara, karena perkataan buruk, perkataan negatif akan selalu saudara pikirin 24 jam dalam sehari.
Saudara nih ibadah nih di PID Victory saudara. Keluar dari tempat ini pulang udah gelisah lagi saudara. Saudara udah namanya kalau ibu-ibu bilang apa? Overthinking. Tanpa sadar apa yang saudara pikirin berjam-jam dalam pikiran saudara. Itu jadi iman yang salah. Makanya kenapa hal yang buruk saudara takut nih, aduh jangan sampai terjadi. Dipikirin terus, lama-lama itu yang terjadi saudara. Padahal setiap hari saudara baca firman nih. Gimana hari ini kalau kita balik? Pikirin yuk, imajinasikan, bayangin. Keluargaku dipulihkan. Aku terima kelimpahan. Penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Amin saudara. Next. Nah yang satu tadi kan kenapa kita gak boleh gelisah, kenapa gak boleh takut, karena jangan jadi berhala. Oh sorry gak apa-apa ini tetap dipasang. Saya hanya kasih contoh firman Tuhan. Saudara ingat ya dulu Sadrak, dulu kayak kita hidup di zaman itu aja ya saudara. Saudara pernah baca Sadrak, Mesak, Abednego? Bagaimana waktu itu saat pembuangan, ada raja yang begitu powerful saudara, Nebukadnezar. Semua orang disuruh apa? Menyembah. Karena mereka takut, mereka akhirnya nyembah. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah Allah lain selain Tuhan. Dia gak takut sama berhala, dia gak takut sama manusia, dia takutnya sama Tuhan. Dan lihat apa yang terjadi, Tuhan meluputkan dia dari perapian yang menyala-nyala. Bukannya dia hangus terbakar, justru Tuhan membela perkara mereka dan Tuhan promosikan mereka. Hari ini mungkin saudara, ketika saudara memilih takut sama Tuhan, keadaan kayaknya tidak menguntungkan dalam tanda kutip. Tapi ujung-ujungnya ada penyertaan Tuhan. Hari ini kalau saudara pilih takut akan Tuhan, mungkin saudara takut ditinggalin orang. Saudara takut jabatanmu hilang. Memang kelihatannya gak enak, tapi ujung-ujungnya penyertaan Tuhan. Ujung-ujungnya selamat, ujung-ujungnya ada mujizat. Katakan amin saudara. Lebih baik ditinggalin manusia daripada ditinggalin hadirat Tuhan. Amin. Kalau kita mencari perkenanan manusia, bisa-bisa kita kehilangan perkenanan Tuhan. Saya suka ayat firman Tuhan di Galatia bilang gini. Bagaimana Galatia 1 ayat 10 dibilang gini. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan sama manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Berapa banyak tokoh di Alkitab karena takut sama manusia, dia kehilangan perkenanan Tuhan. Contoh Raja Saul. Dia takut kehilangan rakyatnya saudara. Dia ambil bagian Samuel. Dan ternyata Tuhan marah. Bayangin dicopot jabatannya dari raja, diambil roh Tuhan. Dan dia kehilangan segalanya. Hari ini takut sama Tuhan. Bukan manusia, bukan masalah, bukan keadaan. Amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua, kenapa kita gak boleh takut? Kenapa kita gak boleh gelisah? Karena takut adalah musuh iman nomor 1. Wow saudara, ngeri. Saudara tahu nggak kalau saudara mau dapat mujizat, saudara mau dapat jawaban doa, saudara harus punya apa saudara? Iman. Tapi ternyata musuh iman nomor 1 apa? Takut. Makanya kenapa Tuhan tulis sampai 365 kali di ayat firman Tuhan. Supaya apa? Tuhan memastikan setiap kita tidak kalah dan kita menang. Sehingga iman kita bangkit, maka mujizat dan pengenapan jadi bagian kita. Siapa di sini mau jawaban doa daripada Tuhan? Boleh angkat tangan saudara. Siapa yang mau terima pemulihan dan mujizat? Tangkap dengan iman. Saudara harus lawan dulu fear atau ketakutan. Saudara, tanpa iman tidak mungkin kita bisa berkenan. Tanpa iman tidak mungkin ada mujizat. Makanya kita baca yuk 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Orang yang ketakutan sulit untuk ngerasain hadirat Tuhan. Orang yang anxiety saat di gereja, saat ibadah, dia sulit untuk mendengar suara Tuhan. Sulit ngalamin hadirat Tuhan. Saudara duduk di tempat ini, tapi pikiran saudara, roh saudara ada di rumah. Saudara, karena apa? Takut. Karena anxiety. Oleh karena itu
Nomor 2, alasan kita gak boleh takut dan gelisah apa? Karena itu musuh iman. Hari ini lawan setiap ketakutan kita, lawan kegelisahan kita. Nanti di poin-poin akhir kita mau belajar sama-sama. Gimana kita bebas dari anxiety, bebas dari rasa takut. Amin. Supaya kita bisa berdoa. Ketika kita berdoa, iman kita bangkit. Ketika iman kita bangkit, mujizat, kesembuhan, pemulihan, terobosan menjadi bagian setiap kita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang ketiga saudara, nah ini, hati-hati karena ketakutan mendatangkan masalah lebih besar. Tadi yang saya sudah bahas sebenarnya di awal ya. Apa yang kita takutkan itu yang terjadi. Waduh ngeri loh saudara. Saudara overthinking gitu ya. Mikirin aduh takut nih jangan-jangan nanti anakku gini-gini. Takut nih takut suamiku gini-gini. Kalau terus saudara pikirin ketakutan saudara. Hati-hati jangan sampai ketakutan saudara itu yang terjadi. Yuk baca yuk Ayub 3 ayat 25 sampai 26 yuk saudara. 1, 2, 3. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat tetapi kegelisahanlah yang timbul. Saudara hati-hati dengan rasa takut kita. Hati-hati dengan gelisah kita. Saudara mau yang terjadi janji Tuhan atau ketakutan kita? Janji Tuhan. Hari ini semua kita sepakat ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua. Kita lawan kegelisahan dan ketakutan kita. Jangan sampai kita takut dan itu yang terjadi buat kita. Kita harus tenang, kita harus berani. Hari ini saya berdoa pasukan-pasukan Tuhan, keluarga-keluarga di tempat ini bangkit jadi orang-orang yang berani. Para pendoa-pendoa di tempat ini menjadi pendoa di garis depan dan berkata keberanian ilahi ada atas hidupku. Walau hari ini aku belum melihat, aku percaya di depan sana penggenapan terjadi buat hidupku. Walau aku belum melihat keluargaku dipulihkan, tapi aku gak mau takut, aku percaya karena itu firman Tuhan. Berapa banyak saudara dengar kesaksian, luar biasa kemenangan. Hari ini saudara kita jangan hanya mendengar orang lain memberi kesaksian. Jangan kita hanya menonton orang lain terima kesaksian. Saudara harus punya iman, aku juga mengalami kesaksian seperti yang orang lain alami. Kalau Tuhan bisa tolong orang itu, Tuhan yang sama dia bisa tolong saya. Berani dengan iman kita. Selanjutnya saudara poin keempat. Nah saudara ini yang jadi permasalahan, saudara sadar gak kalau ketakutan itu roh, spirit. Kita buka yuk dari mana? 2 Timotius 1 ayat 7. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Sekali lagi saudara bisa baca ya di layar. Bukan roh ketakutan. Artinya saudara tahu ketakutan itu datang dari siapa kalau bukan dari Allah? Iblis. Segala sesuatu itu hanya dua kok. Kerajaan gelap atau kerajaan terang. Amin. Dibilang jelas loh di 2 Timotius, Tuhan tuh gak ngasih kita roh ketakutan. Artinya kalau saudara ngalamin ketakutan itu dari siapa? Iblis. Saudara seringkali kita melawan ketakutan dengan solusi jiwa. Nah ini saudara. Ini firman Tuhan yang sebut ya. Ketakutan itu apa sekali lagi? Roh. Kalau ketakutan itu roh, saudara harus lawan dengan senjata roh. Berapa banyak kita melawan ketakutan dengan solusi jiwa. Nah ini agak dalam saudara, tapi saya nggak akan bahas di sini. Saudara percaya nggak kalau manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh? Percaya semua? Sepakat saudara? Tubuh yang kita lihat, rambut hitam, hidung mancung, kulit putih itu tubuh. Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak. Roh adalah tempat kediaman Roh Kudus. Saudara tahu ketakutan bukan menyerang jiwa loh awalnya. Menyerang roh. Kalau roh saudara lemah, rohnya dikuasai ketakutan mulai masuk ke jiwa saudara. Dan terakhir biasanya orang yang takut badannya jadi suka sakit-sakitan. Seringkali masalah kita tuh masalah roh. Tapi kita beresinnya pakai cara apa? Tubuh, minum Panadol.
Saudara, minum tolak angin. Aduh nyebut merek ya. Saudara, dikerok boleh, boleh. Tapi sembuhnya sementara. Ngerti maksud saya saudara? Seringkali masalahnya di roh. Tapi saudara solusinya jiwa. Solusi jiwa itu gimana sih? Yang menyenangkan pikiran kita. Dengar stand up comedy. Boleh nggak? Happy, enjoy boleh saudara. Tapi roh kita nggak kena. Ngerti ya saudara? Jiwa itu apa? Healing yuk. Main-main ke pantai, vitamin C. Seru. Pas malam galau melo lagi nangis saudara. Senangnya cuman pas apa? Di pantainya. Karena solusinya apa? Jiwa. Pikiran, perasaan, kehendak. Jadi gimana caranya? Karena kita tahu yang diserang roh, kita harus pakai cara roh. Dan hanya, saudara harus tahu, roh dalam kita hanya akan berkuasa dan powerful kalau kita mengaktifkan kuasa Roh Kudus dalam kita. Dengan cara apa? Pujian penyembahan. Doa berbahasa roh. Baca firman, deklarasi firman. Amin saudara. So hari ini saudara tahu akar permasalahan ketakutan kita tuh ada di roh. Jangan cari solusi dengan cara tubuh atau jiwa. Saya yakin kalau roh kita bangkit, lama-lama jiwa kita nunduk sama roh kita. Dan lama-lama tubuh kita akan seger, sehat karena roh kita perkasa. Amin saudara. Bangkitkan manusia roh kita. Yang pertama harus kita bangkitin apa dulu? Roh dulu. Baru nanti jiwa kita, tubuh kita. Dan akhirnya secara holistik. Kita akan mengalami kebangunan rohani atas diri kita. Aktifkan setiap hari yuk saudara kuasa Roh Kudus. Ketika bangun pagi hal yang pertama kita lakukan apa? Saat teduh nyembah Tuhan. Jangan memulai hari dengan hal-hal yang di luar daripada hadirat Tuhan. Karena hanya ada dua kemungkinan loh. Kalau bukan hadirat Tuhan berarti hadirat yang lain. Apalagi sekarang saudara tahu ya di TikTok, di media sosial. Banyak sekali lagu-lagu atau bukan hanya lagu lah. Konten-konten yang bisa bikin iman saudara drop loh saudara. Makanya saya kalau ada konten-konten yang aneh-aneh saya pasti not interested saudara. Biar dia gak lewat lagi di FYP. Kita harus jaga loh. Harus proteksi loh manusia jiwa roh kita loh. Saudara pernah gak sih misalkan nih lagi ibadah nih, wah udah on fire didoain segala macam. Kok malam bisa tiba-tiba down lagi saudara. Di rumah bisa tiba-tiba sedih lagi saudara. Karena gini, kayak saudara nih tubuh ya. Saudara tubuh makan sarapan misalkan jam 7 pagi ya. Jam 12 sudah lapar lagi belum saudara? Ada yang udah, ada yang belum saudara. Kalau intermittent fasting yang diet gak makan pagi katanya mulai jam 12. Tapi gak mungkin lah kita seminggu full gak makan sama sekali gak mungkin ya saudara. Pasti makan. Itu tubuh. Kalau gak dikasih makan lemas. Capek. Itu tubuh. Saudara tahu roh kita harus kita kasih makan terus. Supaya roh kita perkasa, gak cukup hanya nih saudara ibadah di PD, ibadah di gereja, ibadah di Zoom. Setiap pagi, setiap saudara tahu ada mulai serangan ketakutan dalam diri saudara. Lawan dia dengan hadirat Tuhan. Amin saudara. Banyak denger lagu firman Tuhan. Kenapa? Lagu penyembahan itu pasti firman Tuhan yang dinyanyikan. Ketika saudara dengerin pemuji penyembah, nyanyiin lagu. Ketika kita lagi denger firman Tuhan, iman kita bangkit. Amin saudara. Paksa, ini saya harus bilang gini ya, paksa diri kita terima firman Tuhan setiap hari. Paksa diri kita untuk berdoa setiap hari. Kalau enggak apa, kita terus menerus diserang yang namanya kegelisahan, ketakutan. Jangan pikir ini bukan hal serius loh saudara. Ini bisa nyerangnya lain-lain loh. Masalah mental health, kesehatan jiwa, kesehatan di tubuh. Dan yang lebih lanjut tadi apa? Ngeri, jawaban doa kita jadi terhambat. Ngeri lagi apa? Yang kita takutin jadi kenyataan. Bukannya itu hal ngeri saudara. Ayo mulai hal-hal sederhana. Saya berdoa di PD Victory Surabaya ini. Bangkit anak-anak Tuhan yang berapi-api. Menyala-nyala buat Tuhan. Amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bukan hanya ketika kita ada di persekutuan doa. Saat di rumah. Kita adalah orang-orang yang membawa hadirat Tuhan. Saya yakin kalau kita dimanapun kita berada bawa hadirat Tuhan. Siapa hari ini anggota keluarga saudara yang belum bertobat. Dia akan mengalami perjumpaan sama Tuhan. Amin. Hadirat Tuhan itu gak bisa dibohongin saudara. Encounter with Jesus will change everything. Manusia kita gak bisa ngubah orang loh. Saudara bertahun-tahun kalau misalkan ada suami, istri, anak-anak belum bisa berubah.
Senjata kita tuh bukan dengan usaha manusia. Senjata kita apa? Doa. Karena hanya Roh Kudus yang bisa ubahkan mereka. Amin saudara. Saya mau kasih lagi ayat kekuatan, boleh next. Nah ini, baca yuk sama-sama yuk. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, Efesus 6 ayat 12 ini diberikan buat jemaat di Efesus. Tapi apakah perikop ini tertulis? Perikop ini hanya untuk pendeta dan pendoa? Ditulis tidak saudara? Tidak. Ayat ini untuk semua umat Tuhan bukan? Artinya setiap saudara dan saya setiap hari kita harus mengalami perjuangan bukan melawan darah dan daging. Jangan benci manusianya saudara, perangi spiritnya yang menguasai manusia itu. Amin. Kalau kita lihat di keluarga kita apapun ada hal yang gak enak terjadi, perangi rohnya bukan manusianya. Semakin saudara ajak ribut yang ada di keluarga, makin hubungan makin pecah. Iblis malah suka dong. Tapi saudara masuk ke kamar rahasia saudara, berlutut berdoa, saudara ikat semua kuasa-kuasa kegelapan dan kemenangan terjadi buat setiap kita. Ini firman Tuhan, saudara bisa baca lagi ke bawahnya loh. Tuhan memberikan perlengkapan senjata perang loh buat setiap kita. Tuhan pakaikan kita loh semua ketopong keselamatan, baju zirah keadilan, berkasutan kenalan Injil, ikat pinggang kebenaran. Tuhan kasih buat kita semua. Ini waktunya kita aktifkan. Jadi hamba-hamba Tuhan nanti udah doain saudara misalkan ya setiap minggu, setiap hari di rumah saudara aktifkan perlengkapan senjata Allah. Dan bilang aku bukan wanita yang lemah lagi, aku wanita yang kuat. Aku bukan mental korban lagi, aku mental pemenang. Saya suka loh kata victory, menang saudara. Dan saya berdoa kita semua seperti firman Tuhan bilang, baiklah yang lemah berkata aku ini pahlawan. Justru dalam kelemahan kita kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kalau hari ini saudara lagi mengalami kelemahan, saudara lagi bergumul, berjuang buat keluarga saudara, keuangan, kesehatan saudara. Tuhan bilang aku sudah beri kemenangan buat setiap kita di tempat ini. Tapi permasalahannya mau gak kita klaim kemenangan itu? Jangan mau kita terus menerus direbut, diintimidasi, ditipu, dibully sama kuasa kegelapan. Amin. Hari ini saudara bangkit ya. Tiang-tiang doa di keluarga ya saudara. Mesbah-mesbah doa di rumah ya saudara. Karena kita butuh hadirat Tuhan. Ingat akhir zaman udah makin dekat loh. Iblis dia lagi kejar target saudara. Iblis lagi gila-gilaan menyesatkan anak-anak Tuhan. Apalagi anak-anak muda. Makanya para orang tua, ibu-ibu semua banyak cover perlindungan buat generasi muda. Amin saudara. Sebenarnya bukan hanya generasi muda kok. Semua generasi saudara. Cuman kenapa saya bilang generasi muda? Karena anak-anak muda itu masa depan buat gereja kita, estafet. Kita harus siapkan jenderal-jenderal Tuhan, raksasa iman, pasukan-pasukan anak-anak muda yang hidup kudus, yang membawa kebenaran. Supaya apa? Jadi the next leader untuk gereja di Indonesia. Jangan sampai kita kehilangan generasi, jangan sampai kita kehilangan next generation. Amin. Tiap hari ayo bapak-bapak, ibu-ibu tumpang tangan sama anaknya. Anakku cerdas, anakku pintar, takut akan Tuhan dari kecil saudara. Percaya hal-hal sederhana lakukan dengan iman itu berdampak luar biasa. Ayo hari ini keluarga-keluarga bangkit jadi pasukan-pasukan Tuhan. Ada api yang membara di setiap keluarga-keluarga. Kita usir semua roh ketakutan. Kita usir semua agenda-agenda si jahat. Dan biar hanya agenda Tuhan yang jadi atas keluarga kita. Amin. Tiba-tiba tadi saat saya bawa firman nih, Tuhan bilang ada wanita di tempat ini yang sudah bertahun-tahun hidupmu penuh dengan air mata. Tuhan cuma bilang gitu, secara lahiriah engkau terlihat kuat, engkau terlihat bahagia. Tapi di hatimu banyak sekali luka, kehancuran yang belum disembuhkan. Saya dengar kata 10 sampai 15 tahun. Tapi Tuhan bilang gini, 2025 akan menjadi tahunmu. Tuhan cuma bilang now or never. Ambil kesempatan itu. Ambil kesempatan itu. Saya gak tahu tiba-tiba kok Roh Kudus bilang. Banyak orang-orang yang hari ini banyak bergumul dengan air mata. Tapi Tuhan cuma mau bilang, Tuhan mau lihat imanmu hari ini. Karena tangisan kita, kelemahan kita, keletihan kita, kalau kita mengasihani diri, kalau kita gak bangkit, itu tidak akan menarik mujizat dengan cepat saudara.
Salah satu hal yang buat Tuhan bekerja dengan cepat apa? Iman. Percaya firman-Nya. Pagi-pagi saudara bangun, saudara langsung deklarasikan doa, minta pemulihan atas keluarga kita. Ini udah gak waktunya kita menangisi keadaan, kita menjadi lemah dan kita gak berbuat apa-apa. Ini waktunya kita berkarya. Saudara harus bangkit jadi tiang doa atas rumah saudara. Amin. Yang mau saudara boleh angkat tangan saudara dan berkata, aku pasukannya Tuhan. Aku membawa api lawatan di rumahku dimanapun aku berada di dalam nama Yesus. Amin. Selanjutnya saudara, ini yang terakhir. Nah yang kelima. Pengenalan akan Tuhan, tinggal di hadiratnya, ubah semua kegelisahan kita menjadi rasa percaya dan takut akan Tuhan. Hari ini ubah yuk. Energi, ketakutan, kegelisahan kita ubah jadi takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan itu bukan karena takut kita gak diberkati. Bukan karena kita takut dihukum. Saudara, ketika berita akhir zaman datang, saudara pasti takutnya apa sih? Takut kena bencana? Takut kena resesi ekonomi? Takut kena apa lagi? Ya semua hal yang buruk ya saudara. Tapi mau gak kita ubah? Takut kita tuh takutnya sama Tuhan. Bukan hanya karena takut kita nggak mendapatkan keuntungan dari Tuhan. Ini saya ngomong agak-agak kata-katanya tegas dalam artian gini. Jangan kita takut melayani Tuhan hanya karena kita takut Tuhan nggak berkati kita. Tapi biar kita takut sama Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Takut seperti seorang seorang anak kepada bapak. Takut, hormat karena kita sayang. Jangan takut kayak seorang budak kepada tuannya. Seorang budak dia akan, ini karena bahasa di firman Tuhan ya, atau hamba lah, jangan terlalu kasar bahasanya. Seorang hamba dia pasti takut sama tuannya karena takut apa? Telat digaji. Ini contoh di firman Tuhan. Dia takut sama tuannya karena apa? Takut dipecat. Nggak ada cinta, saudara. Kecuali ada kisah affair, beda lagi. Hamba sama Tuhan tuh gak ada relasi cinta saudara. Dia hanya relasinya apa? Aku kerja dapat keuntungan. Aku lakukan ini, Tuanku lakukan ini. Itu takut seorang hamba sama Tuhan. Memang di firman Tuhan banyak disebut kita harus punya hati hamba. Benar, humble, rendah hati. Tapi saya mau bawa ke perspektif paradigma yang berbeda. Mau gak kita takutnya tuh kayak seorang anak kepada bapaknya saudara. Kita takut kalau papa kita marah bukan karena kita hanya mau dapat manfaat dari orang tua kita. Tapi karena kita takut nyakitin hati papa kita. Kita gak mau kata-kata kita yang tinggi dikit misalkan gak sadar mungkin kita rada tinggi nadanya. Bikin mama kita atau papa kita sedih, terluka. Waduh, kalau anak yang benar-benar hebat dia pasti akan datang sama orang tuanya minta ampun. Karena ketika bapaknya nangis, bapaknya sedih, hati dia juga nangis. Hati dia terluka. Saya lagi mau yang terakhir 5, kita kenal yuk sama Tuhan kita. Bukan dari kata orang yuk. Hari ini kita ngalamin Tuhan yuk, benar-benar takut karena kita cinta sama Tuhan. Bukan karena kita takut upah kita dipotong. Bukan karena takut kita nggak dapat pekerjaan lagi. Kayak seorang hamba sama Tuhan. Tapi sebagai seorang anak kepada bapaknya. Yang setiap hari kita pasti saya yakin kalau kita cinta sama seseorang. Saudara gak usah disuruh pasti WhatsApp orang itu saudara. Video call, nanya kabar. Jadi kalau hari ini saudara masih harus dipaksa untuk baca firman, doa, pujian penyembahan, masih tanda tanya besar. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kalau kita masih capek, kalau ikut doa pengerja, doa puasa, itu jadi beban, itu jadi kayaknya suatu hal, pertanyakan, kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kalau kita cinta sama Tuhan, kita tahu Tuhan tuh pasti baik, kita gak curiga sama Tuhan. Kita pasti tahu Tuhan yang kita cinta gak akan merancangkan yang buruk buat kita. Ketakutan, gelisah kita sirna. Kalau kita kenal dia Bapa yang baik, Bapa di dunia aja yang gak sempurna, dia berusaha ngasih yang terbaik buat anak-anaknya. Bapa kita di sorga jauh daripada Bapa kita di dunia.
Kalau kita trust dalam Tuhan, kita cinta Tuhan, kita gak mungkin hidup dalam ketakutan, kegelisahan. Kita aman dalam hadirat Tuhan. Seperti Daud bilang, Mazmur 5, 6 ayat 4 berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kita gak mungkin hidup 100% imannya naik terus, gak mungkin saudara. Gak mungkin kita di atas terus, ada waktunya kita down. Daud aja seorang yang luar biasa, dia selalu up and down, up and down. Tapi yang dahsyatnya ketika dia down, dia kejar lagi hadirat Tuhan. When I am afraid, I put my trust in you. Hari ini saudara, kita mau hari ini buang ketakutan, kegelisahan kita. Saya rindu semua saudara di tempat ini ngalami Tuhan secara pribadi. Saudara ngalamin pengenalan akan Tuhan yang lebih daripada hari kemarin. Ada firman Tuhan bilang gini saudara, Ayub bilang ketika dia udah deket-deket masa pemulihan. Dia bilang gini, dulu aku kenal engkau hanya dari kata orang. Tapi kali ini aku kenal engkau, mataku melihat kebaikanmu. Ketika saudara ngalamin encounter, perjumpaan sama Tuhan, saya yakin hidup saudara berubah drastis 180 derajat. Ayub dari pasal 1 sampai 40 isinya penderitaan dan air mata. Mulai 40 sampai 42 di situ masa pemulihan Ayub. Dan dia dapat 2 kali lipat apa yang hilang dari hidupnya. Tapi pastikan saudara hari ini semua yang datang, saudara ngalami Tuhan. Pastikan setiap ibadah kita bukan ibadah rutinitas. Bukan kelaziman. Harapkan sesuatu setiap saudara ketemu sama Tuhan. Datang dengan cinta. Datang dengan kerinduan. Semakin saudara rindu cinta sama Tuhan, semakin dia mau datang sama kita. Tuhan bisa lihat loh di hati kita. Siapa yang cinta rindu sama dia. Itu yang dia datang. Tuhan bisa melihat kedalaman hati kita. Dan percaya dia yang sedang menolong. Dia yang sedang menjamah setiap kita. Amin saudara. Amin saudara. Hari ini kita mau nyembah lagi saudara yuk. Kita mau buang semua ketakutan, kegelisahan kita. Dari 4-5 poin ini saudara bisa cek nanti. Mana sih yang paling sering menguasai saudara? Apa sih yang hari ini saudara tuh gumulkan? Hari ini saudara tanggalkan ketakutan kita. Apa hari ini yang saudara lagi butuh terobosan? Sakit penyakit? Tentang kesehatan? Percaya iman saudara bangkit hari ini alami kesembuhan. Kalau saudara lagi ada masalah di keluarga, masalah keuangan, ada yang lagi terlilit hutang. Minta ampun dulu sama Tuhan. Karena dulu kita pasti pernah ngambil keputusan yang salah. Makanya kita berhutang. Amin saudara. Baru kalau udah minta ampun bertobat, minta terobosan. Amin. Dan jangan berhutang lagi. Firman Tuhan bilang apa? Cukupkanlah diri kita dengan apa yang Tuhan berikan. Supaya kita hidupnya berbahagia dan tenang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Oh keren saudara. Ada mujizat dalam bersyukur. Bersyukur Tuhan kasih berkat sekian. Bersyukur dengan keluarga yang kita punya. Bersyukur dengan pelayanan yang Tuhan berikan. Ucapkan syukur. Buang ketakutan kita. Baru mujizat terjadi. Amin. Yuk kita bangkit berdiri semua yuk saudara. Dimanapun saudara berdiri hari ini, Roh Kudus sedang jamah saudara. Saudara hari-hari ini datang sama Tuhan benar-benar saudara. Hati yang hancur Tuhan gak pandang hina. Yes Lord. Semuanya ambil waktu sama Tuhan. Shandala rabaya dasi. Semuanya kita nyembah Tuhan saudara. Dia sedang datang menghampiri setiap kita. Ku rindu kediaman-Mu, ku mencintaimu. I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus. Oh, oh, oh.
Roh Kudus arahkan, saya mau berdoa secara khusus untuk saudara yang benar-benar sering mengalami kegelisahan, anxiety, ketakutan berlebihan. Saudara boleh angkat tangan saudara. Saudara yang benar-benar sulit doa, sulit dengar firman, panik berlebihan, boleh angkat tangan saudara. Mengalir kuasa dari tempat. Yang angkat tangan saudara. Yang angkat tangan saudara boleh maju ke depan saudara. Rasakan ada hadirat Tuhan. Yang angkat tangan boleh maju ke depan. Tuhan sedang memulihkan saudara. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Yes Lord. Bukan tenang bersamamu. Semuanya nyembah di depan. Bapa. Yang mungkin ada masalah di mental health, masalah kejiwaan, boleh maju saudara. Dari tempat tinggi, Bapa kekal. Tenang, jadilah tenang, jadilah tenang. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Dengan iman angkat pujian ini saudara. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Saya lihat dari di antara yang maju di sini, saya lihat ada beberapa memang ada serangan kuasa kegelapan saya lihat. Yang bikin akhirnya panik, kegelisahan, tidak bisa tidur di waktu malam, ada teror-teror di waktu malam. Hari ini dengan iman saudara ya, nyembah. Minta kuasa Tuhan yang mengalir. Semua teror di waktu malam, panah-panah api dari si jahat, kiriman-kiriman kuasa kegelapan, santet mantra, pelet, tenung, teluh, kami tolak, kebas, patahkan dalam nama Yesus. Ona kata ya larapa ya ada sekekekeke. Oda kata larapa ya ada sekete ya larapa papa. Mari sembah Tuhan saudara. Gak usah lihat kanan kiri, ayo sembah Tuhan. Engkau pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan. Oh rabakasyakara. Terus semua kita nyembah Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Dia nggak menolak kau, dia Bapa yang baik. Dalam nama Yesus. Yang sudah didoakan bisa kembali duduk. Kira rabasyakata karalabarala. Kira rabasyakarala. Yes Lord, Tuhan sedang bekerja. Yes, sakayala dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan, pemulihan terjadi. Siap ketakutan, teror di waktu malam, pergi dalam nama Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Memulihkan hati, yes amin. Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang. Yang sudah didoakan bisa kembali duduk saudara. Tetap menyembah Tuhan, ucapkan syukur. Mengalir kuasa dari tempat. Yuk naikkan pujian ini lebih sungguh. Biar aliran kuasa Tuhan memenuhi setiap kita. Yes, amin.
memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang. bersamamu Oh Bapa, mengalir, amin. kuasa dari tempatmu. Yes, 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 haleluya. Bapa, Oh, lawatan terjadi di tempat ini Tuhan. Oh, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang. Oh, lagi katakan mengalir, mengalir kuasa dari tempat oh Bapa kekal mulia, kau hadir di sini memulihkan hati. menyembuhkan yang Oh, ku kan tenang. Oh, mengalir kuasa. dari tempat Yes, amin. Bapa, yes, haleluya. Memulihkan hati, menyembuhkan, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan, ku kan tenang, Bapa. Haleluya, Rabasyakatakara. Tuhan Yesus sayang ibu. Kira Rabasyakatakara. Kira Rabasyakatakara. Rabasyakatakara raba. Kira Rabasyakara laba. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang. Ada mujizat, bukan dua tanganmu di hadapan Tuhan. dalam bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Engkau tempat Yes, perlindunganku, denganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. ku menang. Ku menang, Oh, ku menang ada mujizat katanya. bersamamu. Dengan iman ada mujizat. Mujizat Dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Selanjutnya sebelum saya tutup dalam doa, saudara angkat tangan saudara, Tuhan katakan begini, Tuhan sedang bangkitkan pasukan-pasukan wanita, saya dapat. Dan saya lihat wanita-wanita di tempat ini sedang Tuhan penuhi dengan api yang baru. Hari ini bahasa roh dan terima. Syakatalara papa. Semua mental korban, wanita tersakiti, wanita yang lemah. Kami perkataan bangkit, wanita yang kuat. Wanita yang kuat. Semua mulai aktifkan saudara. Berbahasa roh. Syakatayalara papa. Saya dengar kata Deborah akhir zaman.
Oh ya 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 dashe. Terima kuasa. Terima kuasa. Apa yang kau deklarasikan jadi nyata. Doa-doamu berkuasa, Tuhan bilang. Kuasa jahat yang menyerang keluargamu diusir, dipatahkan dalam nama Yesus. Terus aktifkan. Saya lihat Tuhan sedang mencurahkan kuasanya. Yes. Sampai saudara merasakan api itu. Sampai saudara merasakan api itu. Sampai saudara merasakan api itu. Haleluya. Semuanya terus. Saya melihat ada roh keberanian sedang datang. Api Tuhan sedang datang. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang. Bangkit para pasukan Tuhan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Keluarga demi keluarga dipulihkan di dalam nama Yesus. Keuangan dipulihkan dalam nama Yesus. We decree and declare. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada kebenaran. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami meteraikan siap benih firman Tuhan jadi genap tuntas buat siap kami. Kami terima kuasa, kami terima kekuatan, kami terima keberanian. Sehingga mujizat penggenapan jawaban doa menjadi bagian kami. Kami usir semua roh ketakutan, kegelisahan dalam nama Yesus. Sukacita daripada Tuhan menyertai siap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar hanya Tuhan Yesus yang layak ditinggikan, dipuji, dimuliakan selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, hari ini, hari yang sudah kau jadikan. Kami sudah terima utuh semua yang daripada Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang dahsyat, kau Allah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang percaya, yang kita sudah terima setiap firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan.